Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Di sini kami akan membahas tentang aliran energi dan daur biogeokimia. Yuk langsung saja ke pembahasannya. Aliran energi merupakan rangkaian urutan pemindahan bentuk energi satu ke bentuk energi yang lainnya, dimulai dari sinar matahari ke konsumen 1, konsumen 2, dan seterusnya sampai ke subproba. Pengalihan energi berlangsung melalui sederetan organisme yang memakan dan dimakan di dalam rantai makanan atau maupun jaring-jaring makanan. Rantai makanan adalah sebuah urutan proses makan dan dimakan antara makhluk hidup dari suatu ekosistem yang menunjukkan aliran energi dan nutrisi dari satu organisme ke organisme lain. Rantai makanan terbagi menjadi 3 macam. Yang pertama, rantai perumput, yaitu rantai makanan yang berasal dari tumbuhan, kemudian berpindah ke konsumen satu dan ke konsumen lainnya. Contohnya, rumput dimakan kelinci, kelinci dimakan harimau. Yang kedua, rantai parasit, yaitu rantai makanan yang dimulai dari organisme besar hingga organisme yang hidup sebagai parasit. Contoh organisme parasit yaitu cacing, bakteri, dan benalu. Yang ketiga, rantai saprofit, yaitu rantai makanan yang dimulai dari organisme mati hingga organisme pengurai, misalnya bakteri dan jamur. Dalam sekumpulan rantai makanan yang saling berhubungan satu sama lain akan menghasilkan jaring-jaring makanan. Tropik merupakan tingkatan nutrisi dalam jaring-jaring makanan ataupun rantai makanan. Ini menunjukkan posisi organisme dalam aliran energi dari produsen ke konsumen. Secara sederhana, tingkatan tropik ini menunjukkan siapa yang dimakan siapa. Tingkatan tropik ini juga dibagi menjadi beberapa bagian. Tingkatan yaitu yang pertama, tingkat produsen, merupakan organisme yang dapat menghasilkan makanan sendiri. Contohnya seperti tumbuhan atau organisme tertentu. Tingkatan kedua yaitu konsumen primer. Konsumen primer ini merupakan hewan herbivora yang dapat memakan produsen. Contohnya seperti tikus yang memakan tumbuhan. Tingkat ketiga yaitu konsumen sekunder, yang merupakan hewan karnivora yang dapat memakan konsumen primer, contohnya seperti ular yang memakan tikus. Tingkat keempat yaitu konsumen tersier, merupakan hewan karnivora yang dapat memakan konsumen primer ataupun sekunder, contohnya seperti elang yang dapat memakan ular dan tikus. Selain keempat tingkatan tadi, ada yang disebut dengan pengurai atau dekomposer. Dekomposer ini merupakan organisme atau jamur yang dapat menguraikan materi organik dari organisme yang telah mati, mengembalikan nutrisi tanah yang dapat diproduksi oleh produsen. Dekomposer ini berperan penting dalam siklus nutrisi, tetapi tidak selalu ditempatkan dalam tingkat tropik tertentu. Piramida ekologi. Piramida ekologi bisa dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, piramida jumlah, menggambarkan hubungan kepadatan populasi atau jumlah individu di antara tingkat. Piramida ini didasarkan pada jumlah organisme yang ada pada tingkat. 2. Piramida biomassa, berdasarkan pada massa atau berat total seluruh komponen biotik pada masa tertentu dan dinyatakan dalam satuan gram. Pada masa ini menggambarkan aliran energi di dalam ekosistem. Yang ketiga, piramida energi, dibuat berdasarkan observasi dalam waktu yang lama, sehingga gambaran tentang aliran energi dalam ekosistem lebih akurat. Singkatnya, piramida ekologi adalah diagram yang menggambarkan hubungan antar tingkat tropik dalam satu ekosistem, menunjukkan aliran energi dan dari biomassa dan satu tingkat ke tingkat selanjutnya. Pengertian daur biogeokimia adalah proses pertukaran dan transformasi unsur-unsur kimia penting antara komponen biotik atau makhluk hidup dan abiotik atau lingkungan fisik di bumi. Biogeokimia adalah sebagai siklus materi yang mengembalikan semua unsur-unsur kimia yang sudah terpakai oleh semua yang ada di bumi, baik komponen biotik maupun komponen abiotik, sehingga kelangsungan hidup di bumi terjaga. Macam-macam daur biogeokimia antara lain. 1. Daur air.
karbon. 3. Daur nitrogen. 4. Daur belerang. 5. Dan daur fosfor. Kesimpulannya yaitu aktivitas manusia sangatlah berpengaruh dalam proses ekosistem di bumi. Maka dari itu kita harus bisa menjaga alam sekitar. Contohnya dengan cara membuang sampah pada tempatnya, menjaga lingkungan tetap bersih dan lain sebagainya. Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan dan semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.